inovasi ibadah yang sudah ditentukan bentuknya nggak boleh. Biarpun Anda jago senam, nggak boleh rukuknya ditambah dengan gerakan yang ada irama senamnya atau model tambahan, nggak ada. Itu inovasi yang nggak boleh karena sudah ditentukan. Tapi ada ibadah yang oleh Allah dibebaskan mutlak, tidak diikat, maka Anda boleh pilih dari yang diperkenankan. Misalnya apa? Berbanyaklah zikir kepada Allah, kan begitu? Perintah berbanyak zikir. Apa yang harus Anda baca dari zikir? Berbanyaklah zikir kepada Allah, dan Allah tidak membatasi waktunya. Sepanjang nafasmu masih berhembus, maka berbanyaklah zikir, berbanyaklah solawat. Ini dulu, supaya kita tahu makna inovasi itu kayak apa sih. Selagi Allah merintahkan banyak zikir, maka Anda berzikirlah yang banyak. Zikir mana saja yang Anda suka. La ilallah boleh, subhanallah boleh, apa saja boleh. Ada pun waktunya terbatas, nggak terbatas, bebas waktunya. Boleh pagi, boleh siang, boleh karena Allah tidak membatasi. Tapi kalau sudah ditentukan waktunya, nggak boleh ada inovasi. Sholat kok 5 waktu, saya punya banyak waktu ini. Antara subuh sama zuhur kok jauh banget, saya bikin sholat jam 9, nggak boleh. Sudah ditentukan waktunya. Tapi yang tidak ditentukan, jangan Anda membuat ketentuan. Kalau sudah tidak ditentukan, mutlak terbebas, bebas. Anda boleh pagi, siang, berjalan, duduk, baring, telentang, boleh. Anda berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau ibadahnya zikir, nggak ada disebut inovasi. Yang ada adalah jihad memperbanyak zikir untuk menjalankan perintah Nabi. Lah ini. Doa juga begitu. Yang ada adalah perintah, sampai dikatakan kok, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan marah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, Allah, aku akan kabul kepadamu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i. Sudah, ini dari Allah, aku itu dekat. Oh, Anda mintalah kepadaku, akan aku kasih. Cara mintanya bagaimana? Ada zikir yang diajarkan Nabi, baca. Tapi pun Anda juga boleh berzikir sesuai, sampai dikatakan untuk benahi sandal pun boleh minta kepada Allah kok. Benahi sandal, untuk benahi tas, ya Allah jarumku hilang, ya Allah hilang, di mana jarumku? Apa bid'ah? Tidak ada. Karena doa bebas, Anda ucapkan doa bebas sesuai dengan keinginan Anda, gitu loh. Kalau doa, tapi nggak ada ini larangan. Yang nggak boleh Anda merubah doa yang diajarkan Nabi lalu Anda rubah seenaknya. Tapi kalau Anda membuat dari doa dari diri Anda sendiri, bebas. Anda pengen punya anak 6, ya Allah saya pengen punya anak 6 alam semuanya. Kok pakai 6? Apakah dilarang? Ya enggak. Ini sesuai dengan keinginan. Anda minta saya pengen rumah begini, ya Allah, nggak ada larangan doa, karena doa itu bebas. Segala kebaikan boleh Anda minta. Saya ingin ya Allah bisa melakukan puasa terus Senin Kamis, nggak ada bimbingan khusus dari Nabi kalimat doa semacam itu, tapi tidak dilarang. Ya Allah ingin punya anak soleh-solehah, ya Allah semua, yang satu pengen jadi dokter, yang satu ulama, yang satu jadi insinyur, yang satu ini, nggak ada dilarang doa begitu. Mana ada larangan? Yang ada perintah doa. Nggak ada inovasi dalam hal ini. Ini loh, kadang orang kok begitu gampangnya mengatakan membuat doa bid'ah. Anda sendiri nggak sadar, yang membid'ahkan pun nggak sadar membuat doa. Doanya ada, coba saja dalam bukunya pasti ada doa. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita, hasil bukunya. Semoga Allah. Dengan bahasa doa dari Nabi, minta rahmat, ada sendiri doanya. Tidak harus semua doa itu langsung dari lafadznya Nabi. Memang sudah disepakati, jika Anda berdoa dengan lafadz yang diucapkan Nabi, jelas itu lebih bagus, karena Nabi lebih tahu yang layak untuk diminta. Cuma kalau kita berdoa asalkan maknanya benar, nggak ada larangan. Dari masa ke masa ulama membuat doa. Ada doanya Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, doanya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar pernah berdoa yang tidak pernah diajarkan Nabi. Waktu ada orang kritik, Allah rahimallah imran ahdali uyubi, ya Allah berikanlah kasih sayang pada orang yang menunjukkan. Nabi tidak pernah mengajari doa semacam itu, tapi berdoa enggak bid'ah. Sayyidina Umar bin Khattab, sahih riwayat, banyak doa dibaca oleh sahabat Nabi, tapi itu adalah doa permintaan sesuatu yang sah. Baik, ini adalah masalah doa. Jadi Anda doa boleh kapan saja. Kemudian masalah doa awal tahun, akhir tahun, Anda boleh doa di pagi hari, boleh doa di sore hari. Nggak ada tuntunan Nabi mengatakan kamu doa di pagi hari, nggak ada. Doa kapan saja, boleh pagi, boleh sore. Cuman kita tidak bisa doa setiap saat. Kalau tidak bisa pagi sore, ya seminggu sekali deh doa. Itu sudah pelit banget doa. Ya kalau kita doakan setahun sekali, apa salah dia berdoa?
Dan doa ini, kemudian lihat, masalah doa akhir tahun awal tahun itu, di dalam doa itu ada makna untuk introspeksi diri, makna evaluasi, makna berharap kepada Allah. Dari maknanya nggak ada yang salah, selagi kaidah yang pertama sudah dipakai, bahasanya berdoa adalah boleh dengan bahasa apapun, lafaz apapun, permohonan apapun, sampai sandal yang putus pun boleh. Nabi mengajarkan, sandal terputus doa dulu, sandal. Hadis sahih juga, doa kok urusan sandal. Artinya apa? Nyambung kepada Allah, terus diperkenankan. Ini masalah doa. Tolong wahai saudara-saudaraku, jangan anda gampang ngomong doa itu langsung bid'ah. Kalau anda doakan semoga yang suka ngomong bid'ah itu diberi petunjuk oleh Allah, rizkinya banyak, rumahnya 16. Bid'ah nih doanya, tidak diamini sama ini. Istrinya soleha semuanya, istrinya punya kalung banyak, bid'ah. Tidak ada bid'ah. Doa kebaikan. Tolonglah jangan mengatakan bid'ah. Tidak tahu kenapa kok ada orang-orang semacam ini. Baik, doa awal tahun, akhir tahun, doa pagi, doa sore anda boleh buat. Karena waktu pagi dan sore waktu berdoa. Pagi sore juga berdoa kok. Ada pun masalah awal tahun dihubungkan dengan tahun, minggu di awal ke minggu. Jadi selesai masalah doa anda boleh membuat doa dari diri anda sendiri. Dan contoh doa banyak dari sahabat Nabi, dari tabi'in, dari ulama. Imam Syafi'i punya doa-doa khusus. Tawajjuhat. Ibtihal Imam Syafi'i punya doa-doa khusus. Doa nggak ada diajarkan Nabi, bukan diajarkan Nabi, akan tapi berdoa dari diri beliau sendiri. Ada masalah doa. Kemudian masalah doa ini, masalah doa apa tadi, awal tahun akhir tahun boleh anda membaca doanya. Jangan mudah mengatakan bid'ah ya akhwan, wahai saudara-saudaraku. Begitu mudahnya orang mencaci saudaranya. Itu adalah permasalahan-permasalahan di dalam hatinya. Dan kami jamin, yang mengatakan membuat doa adalah bid'ah, kami jamin dia tidak akan lepas daripada doa tambahan. Suruh cari dalam hidupnya, pasti. Karena orang tidak mau ada hajat yang sangat mendesak, lupa kalimat dari Nabi, dia mengucapkan minta, ya Allah lagi sakit ada yang nolong, ya Allah semoga ada orang nolong kepadaku, ya Allah. Kalimat biasa dibuat. Cuman kadang-kadang begitulah, ada kebencian di antara sesama kaum muslimin, mengatakan bid'ah, sesat dan seterusnya. Baik, kemudian doa awal tahun maknanya juga sah. Kalau anda tidak mau doa itu, anda boleh doa yang lainnya, lebih panjang lagi boleh. Kemudian ada makna, kemudian juga katanya hal-hal yang semacam ini nggak pernah memang doa itu tidak dari Nabi. Kami selalu sampaikan doa yang dibaca itu tidak dari Nabi kok, dibuat oleh para ulama. Dan anda pun boleh membuat asalkan maknanya benar, boleh dari diri anda sendiri. Tidak ada larangan membuat doa, tidak ada larangan menyusun doa dari diri sendiri, tidak ada. Dan ini kesepakatan, anda boleh membuat doa dari diri anda sendiri. Yang nggak boleh adalah mengatakan doaku lebih bagus dari doa Nabi, itu yang salah. Nah itu, kalau buat doa sendiri sah-sah saja. Baik, kemudian masalah, saya sambung sekali masalah tahun baru Hijriah dan sebagainya. Bagaimana hukumnya kita ikut membuat tahun baru kayak begini, acara-acara apa, doa awal tahun akhir tahun. Kalau kita kembali kepada maslahah dan tujuan, bisa jadi hal yang semacam ini menjadi kewajiban untuk mengingatkan orang agar tahu bahasanya kita punya bulan dan kita punya tahun khusus. Bukankah Allah sudah menyebutkan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran ada 12 bulan Allah disebutkan di dalam Al-Quran, ada 12 bulan Allah. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat mulia. Nah, kita banyak nggak tahu umat Islam bulan apa itu. Perlu kita membuat satu gebrakan agar mereka kembali mengerti tentang 12 bulan yang disebutkan oleh Allah, disebut oleh Rasulullah SAW, disebut oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad dalam hadis tentang masalah Muharram, Safar dan seterusnya. Nah, kita banyak lupa. Jadi kita membuat acara begini punya niat untuk mengingatkan orang agar kembali kepada bulan kita. Masa salah lagi begitu? Hari ini saja bisa dites kok, tapi tidak usah beneran tesnya. Sudah ngafal bulan Arab, hafal atau enggak kira-kira? Bahkan ada mungkin kaum muslimin pergi ke pasar umat Islam, bahkan tidak usah pasar masjid. Sekarang tahun berapa Hijriah? Bingung, tahun berapa? Ayo, orang sudah pada lupa. Lah kok ada orang ingin mengingatkan kok jadi salah? Itu bagaimana? Yang benar apa?
Orang pada lupa, ayo kita ingatkan satu. Masalah mengingatkan agar orang tahu ini adalah bulan Hijriah, biar ngerti kembali, ngerti Muharram, Safar dan seterusnya. Insya Allah bulan Hijriah itu yang paling hafal bulan Ramadan sama Hari Raya Idul Fitri. Yang lain masih mikir. Masya Allah. Bulan haji aja nggak ngerti bulannya. Dzul Hijjah nggak ngerti tulisnya. Bulan haji itu tak. Syawal oke lah, Syawal 1 Syawal, Ramadan. Dzul Qa'dah nggak bisa nyebut. Dzul Hijjah jangan ngerti. Ya bulan haji. Kita perlu kembali. Lah kok orang ingatkan seperti ini, oh jadi salah. Terus gimana? Yang benar apa ya Ustadz? Satu. Yang kedua, kita buat sebuah momen untuk berkumpul. Dan Allah melalui lisan Rasulullah mengajarkan agar kita buat perkumpulan untuk berzikir. Disebutkan majtama'a qaumun yadhkurunallah, tidak berkumpul satu kaum di mana saja, kapan saja, hari apa saja, menyebut nama Allah, la yuriduna illa wajhah, dan tidak menginginkan kecuali Allah, illa yunadihim munadin minas sama, kecuali akan diseru oleh seruan dari langit, malaikat yang diperintahkan oleh Allah, lalu mengatakan kumu maghfuran lakum, berdirilah kau sudah diampuni. Ini nggak ada ketentuannya, nggak ada larangannya. Jangan hari Ahad loh ya, nggak ada. Anda boleh kumpul hari Ahad, jangan hari Jumat loh, nggak ada. Dan jangan akhir tahun, nggak ada. Kok jadi akhir tahun jadi haram ini bagaimana ceritanya Ustadz? Nggak ada ini, kapan saja kumpul, pagi, sore, siang, malam. Mungkin ada mengatakan, ya jangan ditentukan tanggal 1. Kita kumpul tidak tanggal 1 saja, banyak perkumpulan kita. Ini ada momen kita pengen ngingetkan orang agar ngerti tahunnya, lalu kesempatan juga untuk berkumpul ahli iman berzikir kepada Allah, kemudian untuk silaturahmi, kemudian untuk muhasabah. Tolong ini, jadi sebetulnya sangat sederhana apa yang dilakukan kaum muslimin di tahun baru ini adalah sangat syar'i. Tentunya caranya yang syar'i dong. Tahun baru Hijriah ya berkumpul berzikir, menyebut nama Allah, bukan konser buka perut ibaratnya begitu. Kalau perut buka aurat lain cerita, itu tidak ada urusannya dengan agama itu. Ini zikir. Dan barang siapa yang membuat semacam ini masuk wilayah agung yang disanjung oleh Allah melalui lisan Rasulullah. Kalau Anda bisa membuat sebuah program yang di dalamnya ada kebaikan yang banyak dan isinya adalah syar'i, maka itulah sunnah hasanah yang disebut Rasulullah. Man sanna bil islami, kalau Anda membuat, Anda punya ide cemerlang di dalam Islam, hal yang baik, berkumpul. Kalau tidak tahun baru, tanggal 10 Muharram boleh, tanggal 11 Muharram boleh. Anda buat ide perkumpulan daripada orang nggak karuan, saya akan punya ide, saya kumpulkan, dan di situ akan ada lomba baca puisi syar'i, syair-syair sanjungan Nabi, lomba apa begitu, kumpul, boleh Anda buat. Kalau ternyata ide Anda diikuti oleh orang banyak, ide kemuliaan ini, maka ketahuilah semua pahala yang Allah berikan kepada mereka juga diberikan kepada Anda. Ini adalah ide kemuliaan cemerlang ini, berkumpul untuk berzikir. Man sana fil islami sunnatan hasanatan, ini adalah kebaikan dalam Islam, bukan inovasi ibadah. Nggak ada. Sholat duhurnya orang sini tetap 4 rakaat, waktunya tetap nggak ada tambahan. Yang kita hadirkan adalah bukan sholat duhur kita tadi melakukannya, dan bukan juga sholat Jum'ah yang kita lakukannya. Yang kita lakukan tadi adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Zikirlah kau, kami berzikir ya Allah. Baca sholawat kau, kami sholawat ya Allah. Sholawat tidak ada ketentuan waktunya, apalagi silaturahmi, alhamdulillah ya Allah. Muhasabah, tadi muhasabah ya Allah. Istighfar ya Allah, selesai. Apalagi? Makanya kami hanya perlu mengukuhkan semuanya syar'i. Anda jangan terlalu terpeson, tergiur dengan kalimat yang disebar di Facebook, YouTube, potongan-potongan dikit-dikit bid'ah. Bingung sih, kok dikit-dikit bid'ah? Oh begini kok bid'ah, mana ada bid'ahnya? Ngikuti orang di luar Islam. Ini kita justru berbeda, biar nanti gak usah tahun baru yang gak bener. Ini loh tahun baru kita. Bukankah Sayyidina Umar membuat tahun baru Hijriah ini adalah bentuk berbeda? Agar berbeda dengan tahunnya orang lain, yuk kita buat tahun baru. Perhatikan, besarkan, agungkan, biar anak-anak kita tidak menoleh kepada tahunnya orang lain. Itu maksudnya. Kok jadi salah semuanya ini? Bagaimana ini? Insya Allah semoga Anda diberi hidayah oleh Allah, dan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.